Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu ya dengan rame-rame ya, sudah diperkirakan ya 12 MIPA 6 dan MIPA 3. Mudah-mudahan kalian akur, bisa saya jadikan satu ya. Mohon maaf ya karena ada acara siang hari ini dan saya juga penasaran dengan anak saya sendiri 12 MIPA 3 kalau siang pada ngantuk kayaknya. Jadi saya cobakan untuk pagi. Cuman mohon maaf nanti untuk minggu depan terpaksa kita harus siang lagi kalau nggak bisa tukar lagi ya jam ya, karena memang guru yang lain sudah punya rencana masing-masing gitu. Apalagi bulan depan kalian sudah ujian sekolah, hati-hati ya bulan depan, dan itu bukan akhir bulan tapi pertengahan bulan. Ya, rapatnya baru besok sih, cuman saya sudah dapat bocoran kalau sekitar belasan ya, sekitar belasan kalian sudah ujian sekolah. Oke. Hari ini kita akan membahas LKPD Bioteknologi 3 dan 4 yang merupakan pertemuan terakhir untuk bab. Jadi selesai sudah, kalian sudah khatam untuk bab biologi dari kelas 10, 11, 12 yang totalnya ada 33 bab. Wow, nggak kerasa ya. Kalian sudah belajar 33 bab ya, master ya, master. Dan itu kalian lebih jago dari saya, kenapa? Karena kalian mempelajari berbab-bab dengan 14 mata pelajaran, sedangkan saya cuma satu aja. Ya, jadi kalian lebih hebat dari saya. Oke, kemudian nanti hari Rabu depan saya akan adakan kuis bioteknologi berhadiah, ya. Terus kalian harus pahami bahwa kuis itu bisa aja nanti keluar soalnya di ujian sekolah, dan nanti Rabu depan kita akan membahas ujian sekolah. Jadi bagi mereka yang ikut Zoom itu mereka mendapatkan kelebihan. Kalau nanti pas hari hanya ujian sekolah kalian lupa belajar biologi misalnya, karena kalian sudah ikut Zoom, insya Allah kalian bisa. Ya, jadi ada keuntungan lebih untuk mengikuti Zoom. Ya, hari Rabu depan kita akan bahas ujian sekolah. Mudah-mudahan keburu 2 kali latihan ya, 2 kali pembahasan ujian sekolah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan 2 minggu lagi gitu sebelum ujian sekolah berlangsung. Soalnya kalau sudah ujian sekolah ya sudah gitu ya, mudah-mudahan. Oke, untuk biologi saya ceritakan dulu. Untuk tugas yang lainnya saya kira saya tidak akan menagih kecuali tagihan di Google Classroom. Ya, mohon maaf saya termasuk guru yang malas mengoreksi, jadi saya akan mengoreksi pada saat kalian ujian sekolah. Ya, jadi masih ada waktu, walaupun ada kata terlambat nggak masalah gitu ya, cuman dikurangin poinnya 5, itu pun juga kalau hasil karya kalian spektakuler, maka pengurangan nilai itu tidak berlaku. Jelas ya? Jadi tolong dikerjakan kerjasamanya, jangan kerja sendiri. Sekali lagi jangan kerja sendiri, karena nanti mulai bulan depan kalian akan ada stressing ya, dan besok juga kita para guru kelas 12 akan berdiskusi bagaimana menangani anak-anak yang tanda kutip rada males gitu ya mengerjakan tugas di GC. Ya, karena hati-hati, tetap saja kelulusan itu ada di pihak para guru, bukan wali kelas, bukan wakasek kurikulum, apalagi kepala sekolah. Jadi kelulusan ada di tangan 14 orang guru yang mengajar kalian. Jelas ya? Oke, jadi kalian kerjakan semua tugas dengan baik dan dengan tepat waktu. Untuk biologi, saya hanya akan mengambil dari tugas-tugas yang sudah kalian setorkan. Kalaupun ada praktek, berarti ujian prakteknya itu berupa praktikum-praktikum yang telah kalian setorkan di Google Classroom. Saya tidak akan minta yang lain. Jelas? Kemudian untuk portofolio saya ambil dari nilai catatan kalian ya. Kalau nilai semester 5 sudah ada, semester 6 itu saya ambil dari catatan mulai dari bab mutasi sampai bioteknologi. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan Google Classroom ya sudah nyantai, tinggal ngurusin ujian sekolah. Jelas ya? Oke, nah bioteknologi ini ada satu praktikum yang harus kalian laksanakan. Siapa cepat langsung kirim linknya ke saya dengan kelompok praktikum yang sama dengan yang kemarin. Jadi yang sudah membuat praktikum tolong cepat-cepat kirim linknya, nanti akan mendapatkan nilai sempurna dari saya. Jelas ya? Oke, langsung kirim linknya, jangan menunggu ngirim di Google Classroom, nunggu saya melihat praktikumnya ya, karena nanti saya akan melihat pada saat kalian mau mendekati ujian sekolah. Jelas ya? Oke. Nah,
Sekarang kita lihat dulu videonya untuk kita belum ya, kita belum mengucapkan doa ya. Oke, kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ya, boleh. Yang mau off cam boleh ya, boleh ya. Apa? Sebentar. Bentar ya, ini lagi loading. Kan katanya itu cuma buka halaman 1. Bentar habis ini. Lihat dulu. Kerjaan 20 sampai 21. Kayak itu tuh nggak ada kotak-kotak. Ternyata cuma Kita akan membahas bioteknologi modern. Yang sekarang kita bahas, ada yang tahu nggak tentang apa? Kultur jaringan tumbuhan ya? Kultur jaringan tumbuhan. Ya, kultur jaringan tumbuhan kita cari dulu sebentar. Ya, ini kultur jaringan tumbuhan. Kalau nggak ada suara ngomong ya. Lazada 3 Udah ada? sale, bonus dadakan, cashback, gratis oke. Ada suaranya ya? Iya. Oke, sip. Ada, Bu. Ya, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, kultur jaringan tumbuhan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kultur jaringan tumbuhan. Apa itu kultur jaringan tumbuhan? Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif tidak kawin, buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi atau regenerasi sangat tinggi pada tumbuhan. Nah, bila kalian pernah melihat ada botol yang di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Sel tumbuhan mempunyai organel plasmodesmata yang terdapat pada dinding sel yang berfungsi untuk totipotensi, artinya mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik, suci hama dan penyakit. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Nah, bagian tumbuhan yang ditumbuhkan atau dikulturkan dalam media kultur disebut eksplan. Media yang biasa digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan adalah media agar-agar yang diberi tambahan unsur hara dan vitamin serta hormon pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap kultur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah sterilisasi eksplan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api. Yang kedua, penanaman eksplan pada media kultur agar yang telah dibuat. Tahap kultur jaringan tumbuhan yang ketiga adalah meletakkan botol yang berisi eksplan dalam ruangan yang suhu dan penyinaran terkontrol sehingga terbentuk kalus atau perbanyakan sel. Yang keempat adalah subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi plantlet atau tanaman kecil. Yang kelima, plantlet
dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih dan mengalir, kemudian ditiriskan. Yang keenam, planlet ditanam ke dalam ke dalam pot-pot kecil yang diletakkan di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari. Dan tahap kultur jaringan yang ketujuh adalah apabila planlet sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah atau lahan pertanian yang terkena sinar matahari. Nah, ini adalah gambar dari proses kultur jaringan tumbuhan, di mana eksplan adalah bagian dari tubuh tumbuhan, dipotong-potong kemudian disterilkan dengan alkohol 70% atau dilalui di atas api, kemudian ditaruh di media agar-agar yang sudah dicampur dengan hormon tumbuh atau nutrisi tubuh, kemudian akan menjadi kalus atau perbanyakan sel menjadi planlet dan kemudian dibuka dari botolnya. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan. Keunggulan yang pertama adalah tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Keunggulan teknik kultur jaringan tumbuhan yang kedua adalah menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Keunggulan teknik kultur jaringan yang ketiga adalah menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Nah, demikian tadi materi tentang kultur jaringan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membicarakan bioteknologi modern. Oke, kita lihat yang kedua. Mana sih? Nih, cloning. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, kita perlu nutrisi buat mikir. 2 teguk untuk PR materi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Tuyuningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi pada materi bioteknologi modern, cloning dan bayi tabung. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah cloning. Kalian tahu nggak apa itu cloning? Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus atau inti sel digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetis sama persis dengan induknya. Cloning dengan cara memasukkan inti sel atau nukleus sel tubuh donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur atau ovum tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Jadi sel telurnya di dalamnya ada nukleus inti sel dari sel tubuh donor. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut akan mengandung embrio yang ditanamkan dan akan melahirkan anak hasil cloning. Nah,
kalau kalian melihat gambar di sini contohnya adalah domba doli, sel tubuhnya diambil dari sel tubuh donor domba doli, diambil intinya, kemudian sel telur dihilangkan intinya, kemudian inti dari sel tubuh tadi dimasukkan ke dalam sel ovum. Setelah itu diberi kejutan listrik akan menghasilkan embrio, dan embrio ini ditanamkan di rahim pada betina sehingga betina tersebut dapat mengandung dan melahirkan domba doli hasil cloning. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Nah, pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar tubuh induk betina atau yang kita sebut dengan fertilisasi in vitro. Sel telur atau ovum yang telah dibuahi akan membentuk embrio. Selanjutnya, embrio ditanamkan atau diimplantasi pada rahim seorang wanita yang diambil sel telurnya. Kemudian, embrio tersebut tumbuh menjadi anak yang siap dilahirkan. Nah, kita bisa lihat bahwa fertilisasinya terjadi di luar ya. Jadi sel ovum diambil, kemudian disatukan dengan sel sperma di luar, akan membentuk embrio. Kemudian embrio itu ditanamkan atau diimplantasi di rahim. Selanjutnya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak hasil dari bayi tabung. Dan biasanya untuk penempelan embrio lebih dari satu supaya kita bisa melihat keberhasilannya. Nah, demikian tadi materi tentang cloning dan bayi tabung. Selanjutnya kita akan membicarakan bioteknologi modern lainnya, yaitu hibridoma dan teknologi plasma. Ya, oke, kita udah melihat video ya. Oke, kita langsung share. Bentar, terang. Biar terang. Oke, kita langsung share LKPD-nya. LKPD. Ya, sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Nah, biar kelihatan. Di sini hati-hati yang kelihatan Opi, Silvani, sama Nazla. Nanti ditunjuk nih bakalan. Yang lainnya boleh ya, yang lainnya boleh. Oke. Nah, kita ngomongin bioteknologi modern yang sekarang itu adalah kultur jaringan tumbuhan. Oke, sebelum kita masuk ke soal, ada yang tahu nggak dari mendengar video tadi apa itu kultur jaringan tumbuhan? Ada yang mau ngomong? 38 orang loh ya, masa nggak ada yang ngomong? Ya. Siapa? Alma? Kita hormati dulu yang punya kelas ya. Yuk, perwakilan IPA 6. Alma? Ada Alma bisa mengeluarkan suaranya? Ya, Bun. Ya, Alma, oke, udah Ya. muncul. Alma, kalau menurut Alma, kultur jaringan tumbuhan itu apa? Teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Secara Buatan vegetatif, berarti kawin nggak? kawin. Hah? Vegetatif? Enggak. Nggak kawin ya, Enggak. secara oke. Nah, pernah lihat nggak produknya? Botol yang isinya ada tanaman, pernah lihat? Yang pakai agar-agar itu Ya, yang pakai agar-agar itu pernah lihat? di YouTube aja. Oh, tadi di YouTube. lewat, Bun. Ya. Oke, Kalau ya. aslinya belum pernah lihat. Kalau aslinya belum pernah lihat dan cara prosesnya belum pernah kebayang. Ya, belum pernah nyoba. Oke, belum pernah nyoba. Oke.
Oke, ini ya. Saya akan menceritakan sedikit ya. Kalau kultur jaringan tumbuhan, oke. Kalau kultur jaringan tumbuhan itu adalah suatu teknik perbanyakan vegetatif, betul, dan dilakukan di sebuah lab ya, dan oleh seorang ahli. Kalau kalian penasaran, nanti kalian masuk ke ke biologi murni. Mungkin kalau pendidikan biologi nggak tahu ada apa enggak, mungkin ada ya, tetapi tidak detail gitu ya. Jadi kalau ingin masuk ke biologi murni, nanti ada ketemu kultur jaringan tumbuhan. Jadi kita mengkulturkan bagian tubuh tumbuhan itu bebas, mau daun boleh, mau batang boleh, yang jelas selnya itu yang bagus dan dan tunas gitu ya, tunas. Jadi jangan sampai kulit batangnya yang dipakai, enggak. Jadi selnya itu yang tunas. Misalnya kita ngambil satu daun ya, bisa dibayangin ya, saya cuma cerita ya. Jadi satu daun ya, terus kita potong-potong kecil-kecil ya, kita potong-potong kecil-kecil dan itu harus steril. Jadi semua yang dimasukkan ke dalam alat itu harus disemprot alkohol 70%. Termasuk tangan kita, termasuk mulut kita harus pakai masker. Jadi nggak boleh ada kontak dengan bakteri sedikit pun. Nah, itu namanya steril. Nah, kemudian potongan daun tadi itu dikulturkan di atas media agar-agar. Nah, agar-agar yang dipakai agar-agar swallow, bukan sandal jepit ya. Agar-agar swallow yang kita buat biasa, kita kayak bikin biasa agar-agar, cuman dicampur bukan pakai gula tetapi pakai media tanam. Nah, setelah itu si daun itu ditempelkan, dimasukkan ke dalam agar-agar itu. Nah, ternyata daun itu warnanya apa? Hijau, iya betul hijau. Nah ternyata dalam waktu 1 minggu si daun yang ada dikulturkan di agar-agar itu berubah warna menjadi putih ke bening gitu, putih bening. Nah kan keren ya. Nah setelah dia putih bening itu namanya kalus. Oke, sebelumnya bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan itu namanya explant. Hati-hati ya, ini favorit. Bisa aja nanti keluar di kuisis bioteknologi minggu depan. Jadi bagian tubuh tumbuhan yang dikulturkan itu namanya explant. Setelah 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, explant ini yang daun hijau itu berubah menjadi warna putih bening-beningan, ya, itu namanya adalah kalus. Kalus. Nah, setelah jadi kalus, ternyata setelah beberapa minggu kemudian, kalus ini berubah menjadi satu tanaman utuh. Ada akar, batang, dan daunnya. Luar biasa. Itu namanya plantlet. Jelas ya, jadi urutannya explant, kemudian menjadi kalus, menjadi plantlet. Jelas? Jelas ya? Nah, jadi kira-kira kalau sel hewan sama sel manusia bisa diginiin nggak? Dikulturkan di media agar? Enggak. Iya, kalau bisa bahaya ya. Kalau bisa sperma sama ovum ditaruh di agar-agar jadi bayi. Nanti ditanya setelah lahir, kamu anaknya siapa? Botol. Ya, jelas ya. Jadi ini hanya untuk sel tumbuhan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia punya dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Nah, pertanyaannya dari urean barusan ada kebayang ya kultur jaringan. Menurut pendapat kalian apa kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan? Silakan dilanjutkan Alma. Ya, Bun. Ya, yang nomor 1, Mak. Menurut pendapat kalian, apa kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan? Yang pertama itu kelebihannya, sifat bibit tanamannya itu identik dengan sifat induknya. Ya, bibit tanaman identik dengan sifat induknya karena dia adalah apa? Vegetatif ya kan? Tidak kawin tadi ya kata Salma ya, vegetatif. Jadi kalau vegetatif itu bukan hasil perkawinan. Kalau hasil perkawinan kan setengah sama setengah nih dari jantan sama betina. Tapi kalau vegetatif itu tidak kawin, jadi dikulturkan, maka sama. Kemudian yang kedua? Tidak memerlukan tidak memerlukan lahan ya? Lahan yang luas. Iya, lahan yang luas ya. Kayaknya Alma tuh diem ya. Lahan yang luas. Oke, lahan yang luas. Terus Untuk ada lagi? memproduksi. Oh iya, untuk memproduksi Banyak bibit tanaman. Oke, banyak
bibit tanaman. Oke. Terus ada lagi nggak kelebihan? Boleh dibantu? Yang tadi Menghasilkan apa? 3, menghasilkan apa sih? Bibit tanaman dengan jumlah yang banyak. Oke, dengan jumlah yang banyak. Ada lagi? Dan Mempertahankan kualitas tanaman. dan mempertahankan kualitas tanaman. Oke. Ada lagi? Tidak, langsung kekurangannya. Kelemahannya? Boleh dibantu, Sil? Topi? Tidak pada tanaman. Apa, Pi? Tidak? Keragaman genetik pada tanaman. Oke, tidak ada keanekaragaman genetik ya? Keanekaragaman genetik. Ya, genetik artinya dia tidak ada variasi ya, tidak ada varian. Karena bukan hasil kawin ya. Oke, terus ada lagi 2. Tidak menghasilkan variasi baru. Ya, itu ya sama-sama. Tidak ada keanekaragaman genetik, variasi baru sudah. menghasilkan tanaman yang akarnya kurang kuat. Oke, menghasilkan tanaman yang akarnya kurang kuat. Oke, kira-kira kenapa bisa seperti ini? Akarnya kurang kuat? Karena biasanya dia hidupnya di mana? Karena biasanya hidupnya di mana? Iya. Iya, biasanya hidupnya di agar-agar kan? Ya, terus harusnya di tanah. Kalau di tanah mah kuat ya. Tapi karena dia di agar-agar jadi dia lemah. Oke, mungkin ini bisa diulang oleh Silvani? Bisa diulang semuanya? Karena tadi Alma kayaknya sekarang ngejapri deh. Ada masalah. Kelebihannya yang pertama, sifat bibit tanaman identik dengan sifat induknya atau vegetatif. Kedua, tidak memerlukan lahan yang luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman dengan jumlah yang banyak dan mempertahankan kualitas tanaman. Kelemahannya yang pertama, tidak ada keanekaragaman genetik atau variasi. 2, menghasilkan tanaman bukan taman. tanaman Ya, tanaman yang akarnya kuat. Oh ya, ada lagi yang sering keluar di soal ya. Gimana dengan biayanya? Membutuhkan biaya yang banyak. Oke, betul. Membutuhkan mahal ya, membutuhkan biaya banyak. Jadi waktu yang tadi saya kasih tahu bahwa ternyata alatnya itu harganya ratusan juta ya. Alatnya harganya ratusan juta gitu. Oke, saya pause ya. Sip. Bunda maaf sinyalnya jelek jadi keluar masuk. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Alma. Tenang aja, tenang. Yang penting bisa dengerin ya. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Ini udah semuanya di screenshot? Sudah ya, oke. Ya. Sudah, Bu. Ya. Oke. Kita ke nomor 2. Nah, ada yang tahu cloning? Saya mau nanya Badar. Nomor 2, Dar. Kamu jawabannya apa? Nomor 2. Kalau menurut Badar, cloning itu bisa dilakukan di manusia, Bu. Oke. Cloning bisa dilakukan manusia, tapi nggak ada rasa kemanusiaannya gitu, Bu. Iya. Bisa diceritain nggak kalau semisalnya terjadi gitu? Bisa ceritain nggak? Atau misalnya Badar mau menceritakan yang di video boleh, yang domba doli. Jadi cloning itu ngapain sih gitu? Cloning itu adalah apa gitu? Cloning adalah pencangkokan inti sel atau nukleus ya, terus yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik
yang secara genetik persis dengan pendonor persis, ya, atau induknya. dengan pendonor atau induknya. Oke. Nah, jadi ini ceritanya gimana? Dari kata-kata ini, inti selnya siapa ini yang dimasukkan kemana gitu? Ngerti nggak? Ada yang bisa bantu? IPA 6 nongol dong. Oke, biasanya yang mau jawab tuh ya, Siti Nurhaliza ada? Siti Nurhaliza ada? Siti Nurhaliza? Iya, sip. Siti Nurhaliza, bagaimana proses pembuatan cloning menurut Siti? Siti? Ya, gimana? Cloning gimana? Cloning itu kan kayak tadi ya. Mm-mm. Satu nukleus. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bacanya kalau baca pas Mm-mm. tadi Mm-mm. karbon. Mm-mm. Ya, jadi kalau di manusia gimana cara bikinnya? Menurut Siti aja. Karbon. Di manusia, cloning bisa dilakukan pada manusia dengan cara, Nukleus dipindahkan dari sel telur wanita. oh ya, berarti misalnya ya sel apa nukleus mana? Nukleus siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Gini aja, ya udah, thank you. Ya, ngerti maksudnya Siti, saya ngerti ya, cuman susah ngomongnya ya. Oke, sekarang saya mau ceritakan gini. Seandainya saya pengen tahu partisipannya mana sih? Oh iya. Oke. Mana? Ada Adi, tuh banyak ya. Oh, ada Hamlan, ya. Bentar. Ya, oke. Ada Hamlan? Ada Hamlan? Ada? Sel ovum, ya misalnya Hamlan nggak ada suaranya ya, Hamlan nggak ada suaranya, ya udah. Misalnya saya ingin punya anak badar, jadi saya pengen punya anak badar, tidak ada sifat dari saya, oke? Berarti cara yang satu-satunya saya lakukan adalah mengkloning badar, ya. Caranya sel ovum diambil, sel ovum saya diambil. Kemudian, ya, kalau di dalam ovum itu ada inti sel kan? Ada inti sel ya. Oke, sel ovum diambil, kemudian inti sel dari sel ovum. Ya, inti sel dari sel ovum diambil, kemudian inti sel. Oke, kayaknya ada speaker yang nyala ya. Coba dimatiin dulu semua, bentar ya. Oke. Oke. Nah, sel ovum diambil, kemudian inti sel dari sel ovum, sel ovum diambil, inti sel dihilangkan. Inti selnya berapa? Haploid atau diploid? Haploid kan? Dihilangkan. Oke. Sel ovum diambil, kemudian inti selnya yang haploid dihilangkan. Kalau inti sel ovum saya berarti setengah sifat dari saya ada. Padahal saya ingin anak saya tidak ada sifat saya. Jelas? Jadi sel ovum punya saya sudah kosong. Kemudian kita ambil sel tubuh atau somatik, ya, punya badar. Bebas ngambilnya. Dicukil dagingnya aja kita bisa dapatnya berjuta-juta sel. Jelas? Nah, sel tubuh somatik badar, ya, saya sebut di sini donor, diambil, ya, kemudian inti selnya yang berapa N kalau inti sel somatik? 2N. Ya, 2N itu diambil, ya, disuntikan ke ovum saya. Ke ovum. Jadi, ovum saya ada ovum ovum mempunyai inti apa? 2N yang berasal dari donor. Oke ya, dari donor. Jadi ovum berasal dari donor. Jadi jangan bingung gini ya. Ovum
mempunyai inti sel 2N yang berasal dari donor. Otomatis ovum saya yang 2N ini sudah ada semua sifat baik yang tampak maupun yang tidak tampak di badar. Ini namanya kalau 2N sudah jadi zigot. Ovum tersebut, ovum yang 2N mengalami embriogenesis. Masih ingat embriogenesis? Pengubahan embriogenesis masih ingat? Pengubahan dari zigot terus menjadi apa? Morula, terus ya, blastula, terus apa? Gastrula. Oke. Nah, kalau sudah mengalami ini maka bisa langsung ditempelkan ya. Kemudian ditempelkan ke rahim ya, ke rahim wanita, ke rahim saya ya. Wanita tersebut hamil melahirkan bayi mirip iya, dengan sifat donor. Mirip melahirkan bayi mirip sifat donor. Jadi saya kalau hamil melahirkan yang tadi udah dimasukin zigotnya selnya badar, maka wanita tersebut hamil melahirkan bayi mirip sifat donor. Jadi yang dilahirkan saya adalah bayi badar. Bukan badar yang sekarang, tapi badar waktu bayi. Jelas? Ya, jadi jelas. Jadi sangat mungkin bahwa manusia itu dikloning. Cuman tadi kata badar ya, itu tidak ada kemanusiaan ya. Karena nanti lama-kelamaan tidak membutuhkan apa? Perkawinan, pernikahan nggak perlu. Ya, laki-laki nggak dibutuhin. Ya, jadi misalnya badar terlalu cinta pada diri sendiri, dia nggak bisa ya, dia butuh rahim wanita ya. Misalnya ini aja, Silvani terlalu cinta pada diri sendiri, maka dia akan mengkloning Silvani 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 gitu. Ya, nah sekarang kita sedang akan meneliti, ada nggak manusia yang dikloning? Katanya ada, sedang diteliti. Misalnya gini, badar usianya sampai 100 tahun. Apakah nanti kloningannya juga sampai 100 tahun? Nah, itu yang sedang diteliti. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan tidak dilegalkan cloning. Mengerikan sekali kalau sampai dilegalkan. Gitu ya, ngerti? Ya, sudah? Oke, sudah di screenshot. Boleh Badar ngomong sambil nunggu yang screenshot? Dibaca aja. Cloning adalah pencakokan inti sel atau nukleus yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik persis dengan pendonor atau induknya. Cloning bisa dilakukan pada manusia dengan cara sel ovum diambil, kemudian inti selnya N dihilangkan. Sel tubuh atau somatik donor diambil, kemudian inti selnya 2N disuntikan ke ovum. Ovum mempunyai inti sel 2N yang berasal dari pendonor. Ovum yang 2N mengalami embriogenesis. Zigot berubah menjadi morula, blastula, dan gastrula. Kemudian ditempelkan ke rahim wanita. Wanita tersebut hamil melahirkan bayi mirip sifat pendonor. Udah, Bu. Oke, sip. Thank you, Badar. Berarti kita selesai ya, saya post ya. Udah semua ya? Udah semua ya? Oke. Nah ini jawabannya panjang banget. Cuman 2 soal, refleksinya tinggal kalian isi sendiri ya. Kita stop share, kita langsung ke ya banyak banget ya. Yang IPA 6 ngomong dong. Yang muncul dekat-dekat saya tuh IPA 3 ya. Oke. Nah, kita nonton yang video kedua ya, yaitu ya. Kita tentang hibridoma ya. Lazada 33. Ya, kita tentang hibridoma. Kita cari hibridoma. Ya, ini hibridoma dan teknologi plasmid. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi.
Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, hibridoma, dan teknik plasmid. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Hibrid artinya penyatuan, doma itu adalah sel somatik atau sel tubuh. Jadi penyatuan dua sel tubuh. Teknik hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di sini nanti kita akan bahas dengan jelas. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid, penyatuan dua sel tubuh. Fusi atau penggabungan antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel meloma sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Hasilnya adalah antibodi monoklonal, artinya khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ kita menggunakan tikus yang diambil sel tubuhnya, sel antibodinya, kemudian ditambah dengan sel kanker yang akan menghasilkan dua sel yang menjadi satu, yaitu hibridoma. Jadi sel antibodi akan berkembang terus-menerus seperti sel kanker, maka akan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, sekarang kita akan bahas teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua, karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya atau pembelahan bakteri. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan adalah pembuatan atau produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau Langerhans atau pankreas yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot, sehingga bila orang kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, ini pembuatannya menggunakan teknik rekombinasi DNA. Teknik plasmid pembuatan insulin. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada sel pulau Langerhans atau sel pankreas kita ambil, kemudian kita memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi atau enzim yang dijadikan sebagai gunting DNA. Kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan menggunakan enzim ligase atau kita sebut sebagai lem DNA, sama-sama depannya L ya, ligase lem. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut kimera atau DNA rekombinan.
Selanjutnya, Chimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli dan ikut berkembang biak, terjadi pembelahan ya, sehingga dihasilkan banyak plasmid. Nah, selanjutnya hormon insulin siap dipanen. Oke, demikian tadi materi tentang plasmid. Oke, yang kedua mikroorganisme ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman. Bakteri yang hidup sebagai parasit pada jenis organisme saja dan tidak mengganggu atau merugikan organisme jenis lainnya dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi pembasmian hama atau dikenal dengan istilah biological control. Contohnya adalah bakteri hasil rekayasa genetika yang disebut sebagai bakteri Minimus, merupakan keturunan dari Pseudomonas. Bakteri ini dapat melawan pembentukan es selama musim dingin. Contoh yang lain adalah bakteri Bacillus thuringiensis atau yang dikenal dengan BT yang patogen terhadap ulat hama tanaman. Jadi kita bisa melihat bahwa bakteri ini akan ditanamkan di tanaman, kemudian ulatnya akan makan dan ulatnya tersebut akan mati dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Penanganan limbah oleh mikroorganisme yang mampu menghasilkan gas hidrogen. Mikroba tersebut adalah Clostridium buthyrium. Nah, ini adalah gambar dari Clostridium buthyrium. Bakteri ini akan mencerna dan menguraikan gula serta menghasilkan gas hidrogen. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi senyawa besi belerang atau besi sulfida. Nah, ini adalah bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri ini termasuk jenis bakteri hemolitotrop atau bakteri pemakan batuan. Bakteri Thiobacillus juga dapat digunakan untuk memperoleh logam berkualitas tinggi seperti emas, gallium, mangan, kadmium, nikel, dan uranium. Oke, demikian tadi materi tentang peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. Oke, kita udah melihat, ya, kita udah melihat. Coba sekarang nanti ngomong ini ya. Hananasya ada ya, Hananasya? Hananasya, ya. Hananasya mana sih ini? Ya,
Saya share dulu ya LKPD-nya. Oke, sekarang kita bicarakan tentang hibridoma. Oke, hibridoma. Ada yang bisa menceritakan ini nomor 1. Hananansya ada suaranya? Hananansya? Nggak ada? Nggak ada? Nadifa. Nadifa ada suaranya? Nadifa? Jadi ngilang semua. Nadifa? Ya, kita kembaliin dulu deh. Nadifa, oke. Adi? 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 Ya, Bunda. Ya, Adi nomor 1, Dedi. Hibridoma, Di. Sebentar, Bunda. Ya, sip. Setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali hibridoma bisa menghasilkan antibodi monoklonal. Oh ya. Yap. Hibridoma? Jadi hibridoma itu kita bedah dulu ya maksud dari hibridoma. Jadi hibrid itu penyatuan, sedangkan doma itu sel tubuh. Jadi hibridoma itu penyatuan 2 sel tubuh. Adalah penyatuan dua sel tubuh, oke, atau sel somatik ya. Jadi hibridoma itu. Terus? Penyatuan 2 sel somatik. Ya. Langsung caranya aja. Hibridoma itu dari ringan berbeda sehingga menghasilkan. Gimana sel? Ya. Yang disatuin apa? Sel apa? Sel tubuh. Sel tubuhnya berupa apa? Sel anti? Sel tubuh. Oke, sel antibodi. Antibodi. Bersatu dengan sel untuk memperbanyak diri pakai sel apa? Sel meloma. Ya, meloma itu nama lain Sel dari meloma. kanker, ya. Meloma itu nama lain dari kanker. Oke. Ya. Sel antibodi ditambah dengan sel kanker, ya, mengakibatkan sel antibodi mempunyai sifat kedua sel. Ya, sifat kedua sel berarti sifat sel apa tuh yang kedua? Tadi yang disebutin Adi. Sel kanker ya? Ya. Iya, sel kanker. Ya, sel kanker. Nah, sel kanker itu gimana sifatnya, Di? Sifatnya gimana? Membelah terus? Bentar, Ibu. Ya. Tidak terbatas. Ya, betul. Jadi membelah terus-menerus tidak terbatas ya, tidak terkendali. Membelah terus-menerus tidak terbatas, boleh. Tidak terbatas atau tidak terkendali. Sini. Nah, ya, gini ya. Jadi artinya kalau kayak gini gimana, Di? Menurut pemahaman Adi ya, kalau sel antibodi kemudian dia membelah terus-menerus bersifat sel kanker, maka nanti akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan produk hibridomanya apa? Produk hibridoma monoklonal. Betul, berupa antibodi monoklonal. Artinya apa, Di? Sesuai Spesifik untuk satu jenis penyakit. Betul, antibodi yang digunakan untuk spesifik satu jenis penyakit. Oke, sama Adi boleh diulang sambil yang lainnya mau mencatat atau screenshot. Ya, Di. Ini hasil kita diskusi ya. Yuk. Ya. Jadi hibridoma itu adalah penyatuan 2 sel tubuh atau sel somatik. Yang disatukan itu apa? Yang disatukannya itu sel antibodi dan sel kanker yang akan mengakibatkan sel antibodi mempunyai sifat kanker atau membelah diri atau membelah terus-menerus tidak terbatas yang akan menghasilkan produk hibridoma berupa antibodi monoklonal atau antibodi yang digunakan untuk spesifik satu jenis penyakit.
Ya, jadi ini perhatikan, tolong dihafal intinya bahwa hibridoma itu produknya antibodi monoklonal. Di sini favorit sekali di soal ya. Siapa tahu nanti kuisnya sama ujian sekolah keluar gitu. Jelas? Hafalin ya. Oke, saya pause ya. Sudah semua ditulis? Sudah? Sudah? Oke. Oh ya, sudah. Oke. Nomor 2 IPA 6 ngomong dong. Siti Nurhaliza udah. Yang lainnya? Halo? Anissa Febrianti? Hamlan? Muhammad Faisal, Renaldi, Nadifa, Olivia? Ya, siapa? Siapa yang mau ngomong? Siti Nurhaliza lagi? Ya? Yang lainnya? Oke deh, ya udah Siti lah. Yang lainnya? Oke, Sit. Yang lainnya kok diam aja ya? Oke. Penderita diabetes mellitus sangat membutuhkan insulin sehingga dibuatlah suntikan insulin. Cara membuat insulin adalah dengan cara teknik plasmid. Bagaimana teknik plasmid sehingga bisa menghasilkan banyak insulin? Ya. Boleh? Ya. Ya, yang keras. Punten Siti. Teknik DNA, teknik DNA apa? Teknik DNA rekombinan ya. Kita pakai teknik DNA rekombinan. Jadi yang pertama apa yang dilakukan? Iya, memotong DNA insulin menggunakan ya, menggunakan enzim ya, endonuklease restriksi sebagai gunting DNA ya. Oke. Ini soal favorit ya, hati-hati ya. Oke. Terus menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid, bakteri ya, bakteri E. coli ya, kita pakai ya, E. coli menggunakan enzim ligase ini sebagai lem DNA. Terus terbentuklah himera. Terbentuklah himera. Himera itu apa? Himera itu gen manusia dan plasmid yang telah menyatu. Gen insulin aja ya langsung ya. Gen insulin dan plasmid yang telah menyatu. Menyatu gimana? Membentuk lingkaran plasmid. Oh iya, membentuk lingkaran plasmid. Oke. Terus? Setelah itu himera dimasukkan ke bakteri Escherichia coli. Himera gimana? Dimasukkan? Dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli. Terus? Sehingga ikut berkembang biak. Sehingga ikut berkembang biak. Dan hasilnya plasmid. Dan apa? Dan hasilnya plasmid. Plasmidnya banyak gitu ya maksudnya ya, berkembang biak. Jadi bakteri itu kan dalam 1 jam, itu 1 jam itu 2⁻⁷. Bayangin, kalian ngitung sendiri ya, 2⁻⁷ itu berapa ya? Jadi kebayang ya, 1 jam 2⁻⁷. Kalau misalnya kalian menjatuhkan makanan, kemudian kalian bisa-bisanya ngomong, belum 5 menit. Kebayang ya? Ya, bisa kebayang ya itu jumlah bakteri yang ada. Oke, nah, jadi setelah banyak kayak gini, kemudian apa? Kemudian dipanen ya? Kemudian panen insulin. Ya, panen insulin yang ada di plasmid itu, ya, yang ada di plasmid. Nah,
Jadi orang yang kena diabetes mellitus artinya adalah orang yang kekurangan hormon apa? Iya, insulin. Hormon insulin dia kekurangan, maka dia harus suntik hormon insulin. Jadi tiap hari, tiap mau makan dia suntik hormon insulin. Otomatis insulinnya itu dalam bentuk kayak pulpen ya, kayak pulpen disuntikan gitu ya, kayak pulpen cetet-cetet gini lah. Nah ini kayak gini, kayak pulpen kayak gini ya. Ini isinya insulin. Nah, bikin insulinnya ini harganya satu pulpen ini mahal gitu ya. Kenapa mahal? Karena ini pembuatannya menggunakan teknik plasmid. Ya, jadi pembuatannya yang mahal. Nah, kita minta bantuan bakteri. Jadi DNA insulin orang sehat ditempelkan ke bakteri, kemudian bakterinya itu biarkan dia berkembang biak, maka nanti habis itu kita panen. Gitu. Jadi ada bakteri yang menguntungkan. Salah satunya adalah Escherichia coli gitu. Sudah di screenshot? Boleh dibacakan sekali lagi oleh Siti Nurhaliza? Boleh, Bun. Ya. Teknik DNA rekombinan. Yang pertama, memotong DNA insulin menggunakan enzim endonuklease retriksi atau sebagai gunting DNA. Kemudian, memisahkan DNA menggunakan enzim Oh, itu sedangkan dari awal. Oh iya nih, teh. Kemudian panen insulin dapat dilakukan pada plasmid. Oke, sip. Thank you, Siti ya. Oke. Ya, saya pause ya. Oke, satu lagi dong. Aduh, ini IPA 6 ngomong dong, IPA 6, woi. IPA 6. IPA 6, ini cuma ngelihat gambar. Ayo, IPA 6. Muncul kau? Iya, Bu. Ya, sip, sip. Siapa ini? Siapa ini IPA 6? Yang bilang iya, Bu, siapa? Wari. Hah? Siapa? Wari, Bu. Wari. Nuri. Warijah. Oh, Warijah. Makanya kok Wari. Warijah, iya, ya. Sip. Warijah nomor 3 dong. Kita ngomongin apa ini? Yuk. Coba ceritakan ulang bagaimana proses bakteri BT atau Bacillus thuringiensis membuat ulat mati. Mana? Ya, jadi tentang bakteri BT atau Bacillus thuringiensis. Gimana kalau lihat gambar? Lihat aja gambarnya. Jadi cara kerjanya ya, Bu? Ya, bentar. Sambil nulis lupa, Ibu. Ya, cara kerjanya sambil lihat gambar aja, nggak apa-apa. Iya, jadi bakteri BT ini bakteri BT, oke. Bad mood. disisipkan pada tanaman. Disisipkan pada tanaman sesuai dengan gambar aja, tanaman jagung ya. Tanaman jagung. Terus tanaman jagung. Terus ulatnya makan ya, Bu. Iya. Terus ya, ulat pemakan tanaman jagung. Ternyata ulatnya gimana? Mati. Iya, ulatnya mati. Jadi kalian harus latihan untuk membaca gambar ya. Ya, jadi latihan. Jadi selama ini kan dihafal aja di otaknya. Nah, ini soalnya tuh contohnya cuman suruh ngomongin gambarnya itu apa gitu. Oh ya, ceritain aja gitu. Benar kata Warijah. Ternyata ulatnya mati. Ya. Teknik penyisipannya menggunakan teknik apa kemarin kita ngomongin? Teknik penyisipan menggunakan apa? Menggunakan apa? Teknik Biological control. Oke, biological control, control. Jadi kontrol biologi atau biopestisida. Jadi membunuh serangga itu dengan apa?
yang bisa organisme ya, organisme. Oke. Teknik penyisipan menggunakan teknik biological control dan teknik bisa dibilang teknik transgenik yang menghasilkan apa kemarin tanaman anti hama. Ya, anti hama. Jadi gini, oke, Marija boleh dia ulang sambil yang lainnya nyatet atau screenshot? Boleh, Bu. Yep. Bakteri BT disisipkan pada tanaman jagung, lalu ulat memakannya, lalu ulat memakan tanaman jagung itu, ternyata ulatnya mati. Teknik penyisipan menggunakan teknik biological control atau biopestisida. Lalu teknik transgenik, menghasilkan tanaman anti hama. Oke, sip. Selesai dong, ya. Selesai. Oke, sudah dicatat? Screenshot? Sudah, Oke, Bun. ya. Nanti jangan nunggu ya. Kalau LKPD-nya sudah dicatat ya, nanti kalian langsung upload aja di GC. Untuk catatannya boleh nyusul karena saya akan mengoreksi itu, yaitu tadi sekitar menjelang kalian ujian sekolah. Jelas ya, menjelang kalian ujian sekolah. Jadi yang belum sempat untuk mengisi LKPD dari bab mutasi masih ditunggu. Masih dikasih kesempatan sampai ujian sekolah, Oke. Saya pause ya. Oke. Saya stop share ya. Jangan lupa refleksinya ditulis. Oke. Thank you. Ya. Tadi adalah kita sudah bahas bioteknologi, jadi sudah kita bahas bioteknologi 1, 2, 3, dan 4, sudah selesai bioteknologinya, maka tinggal kuisis bioteknologi ada di minggu depan supaya kelasnya tidak jadi satu. Ya, tetap aja memang konsentrasinya akan beda ya. Ya, saya juga bingung nanti nunjuknya IPA 6 atau IPA 3 gitu ya, jadi memang harus masing-masing. Karena berhubung hari ini saja saya ada acara gitu ya, jadi minggu depan kita sudah pisah masing-masing kelas. Oke, kemudian ada satu lagi, kalian tinggal melihat sendiri ya di Google Classroom, di YouTube ya, di Google Classroom sudah saya upload video tentang praktikum bioteknologi konvensional. Itu ada tiga praktikum yang kalian pilih salah satu. Jadi cuma satu dipilihnya dan kalian lakukan sesuai dengan perintah yang ada di YouTube yang ada di video saya. Jadi lakukan ya. Kemudian kalau sudah selesai, misalnya kalian minggu ini, karena saya bilang gini, kalian jangan menunda-nunda pekerjaan karena kalian harus siap mental, bulan depan kalian banyak tuntutan dari 14 guru. Jelas? Jadi kalau minggu ini kalian ada waktu, belum ada tugas dari guru lain misalnya ya, yang berpengaruh terhadap kelulusan kalian, tolong kalian kerjakan minggu ini. Jadi kalau sudah selesai minggu ini, cepat-cepatlah karena saya minta laporannya dalam bentuk 2. Yang pertama adalah seperti biasa, boleh menggunakan infografis, boleh diketik, boleh ditulis tangan, kemudian upload di Google Classroom masing-masing anggota, dan satunya lagi adalah video praktikumnya menggunakan video yang diupload di channel YouTube salah satu dari kalian, dan channelnya langsung dikirimkan ke saya. Ya, kirimkan ke saya kalau pengen langsung dapat nilai. Mohon maaf kemarin kayaknya ada nih, nggak tahu kelas ini atau kelas mana ya, ada 2 orang yang mengirimkan praktikum adaptasi karena memang greget ya, saya belum ngoreksi gitu ya. Terus saya belum melihat, mohon maaf ya, tolong diingatkan lagi ya, nanti dijapri lagi ya. Kemarin siapa teh lupa gitu ya saya teh, karena ketutup chatnya ketutup gitu ya. Mohon maaf karena sekarang lagi mengejar nilai semester 5. Jadi mohon maaf yang merasa belum pernah mengirim remedi rapot dan nilainya masih di bawah KKM, saya masih kasih kesempatan hari ini. Hari ini saja. Karena sebenarnya tadi malam terakhir upload nilai. Ya, tolong ya. Jadi hari ini sampai nanti malam tolong dikirim yang belum remedi. Cuma mohon maaf sekali yang merasa ikutan SNMPTN sepertinya sudah terlambat. Ya, makanya kemarin saya ada yang menjapri beberapa anak saya ngejapri di Google Classroom, tolong dijawab. Siapa tahu nanti saya bisa merubah gitu ya. Karena kalau yang ikut SNMPTN nilainya sudah masuk ke pusat.
Jadi nilainya, jadi kalaupun sudah mengirimnya terlambat, daripada pengirimannya bukan berdasarkan Google Classroom saya, kalau nggak salah waktu itu tanggal 19 Januari sudah diminta oleh Bu Susi. Jadi mohon maaf sekali tanpa konfirmasi, saya sudah membuat nilai buat yang ikutan SNMPTN. Kalau yang ikutan SNMPTN membuat remedinya sebelum tanggal 19 Januari, maka nilainya akan naik. Tetapi kalau setelah tanggal 19 Januari dan tidak ada konfirmasi dari anak, karena saya tidak mungkin menjapri satu persatu, jadi mohon maaf sekali nilainya tetap dari semester 5. Nah, nanti kalau kalian ternyata sudah membuat remedi dan ternyata nilainya tidak berubah, tolong tagih saya untuk meminta nilai lebih pada semester 6. Jadi permohonan maaf saya adalah saya akan memberikan nilai berapapun yang kalian minta di semester 6. Jelas ya. Kalau nggak salah di IPA 3 ada Silvani ya, nanti ya Silvani ya, boleh dicek ya. Sama IPA 6 tuh ada safety. Saya mohon maaf sekali gitu, karena nilainya itu nilai semester 5. Padahal nilai yang lainnya itu bisa 9 semua gitu. Jelas ya, karena pengiriman. Nah, kalau mau nanti kalian bisa cek ke Pak Andri. Mohon sama Pak Andri. Pak Andri, saya boleh ngerubah nilai semester 5 nggak? Kalau berhasil berarti silakan kalian terutama yang saya ingat ya, Silvani dengan safety ya, ngejapri saya. Ngejapri saya, nilainya akan saya rubah. Saya sudah ini ya, nerima remedi kalian, tetapi menerimanya setelah tanggal 19 gitu. Bukan salah kalian juga sih. Cuma saya kaget aja pas tanggal 19 malam, saya langsung disuruh untuk mengisi nilai sama Bu Susi gitu, sama Pak Andri. Jelas ya? Nanti kalau misalnya pun tidak berubah, berarti nanti kalian boleh menuntut saya di semester 6. Bun, saya pengen nilai 95 ya, 96. Boleh, nanti saya kasih. Permintaan maaf soalnya. Oke, jelas ya? Yang lainnya boleh dicek di Google Classroom, nanti saya sudah nilai. Ya, yang IPA 3 sama IPA 6 sudah nilai, yang IPA lainnya belum. IPA sama IPS yang lainnya belum. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bunda, untuk kelompok tugas yang baru pakai kelompok yang kemarin atau Iya, buat kelompok yang kemarin saja. Kelompok yang kemarin kayaknya sudah bagus, sudah akrab gitu. Kelompok yang kemarin. Kecuali ya. Tapi kalau misalnya gini, ada yang mau tuker silakan. Saya nggak akan menghalang-halangi yang mau tuker kelompok, asal mau sama mau. Jelas. Cuman kemarin saya ngelihat beberapa yang sudah kirim japri ke saya keren banget gitu. Ya, kayaknya kekompakannya sudah keren, tolong dipertahanin aja. Daripada nanti ganti orang, harus adaptasi lagi. Terus jumlahnya juga, ya silakan, mau ada yang berdua kemarin ya, malahan ada yang satu ya, karena jauh dari mana-mana. Silakan, kalau memang sanggup silakan. Nggak masalah. Gitu. Ya, ada pertanyaan. Ya, sip. Ada pertanyaan. Ya, kembali kasih. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Oke. Ya, absensinya IPA 3 ke Adi, IPA 6 ke Alma. Walaupun ikutnya keluar masuk cuma sedikit, tolong absensi. Jadi saya hanya menerima absensi kehadiran walaupun cuma sebentar. Tapi saya tidak menerima absensi izin atau sakit. Jelas ya? Ya, karena yang ini bukan masalah ya, bukan masalah nilai. Ini adalah tambahan nilai buat kalian yang sering ikut Zoom. Nanti di semester 6. Ya, di semester 6. Ya, oke. Thank you Silvani, Nabila, Siti Nurhaliza, Badar, Raisa, Muhammad Faisal, Adi, Olivia, Arni, Nadifa, Agus, Hananasya, Indira, Hamlan, Amel, Sri Nurmila, sambil saya ngapalin ya, walaupun lupa muka ya. Rifki, Gina, ya Gina nggak muncul tumben. Najla, Resti, Witri, Zafira, Husni, Siva, Safety, Warija dengan kucing yang imutnya gitu ya. Oke, ada Alma, ya ada Raju juga, ada Anissa Febrianti, Muhammad Renaldi, Raju, oke, Mela, ya Raisa tadi disebutin ya. Oke, thank you ya. Oke, kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat, jangan sungkan untuk ngejapri. Kalau ada pertanyaan silakan ya, tetap semangat dan jaga kesehatan dan nanti kita akan
besok mungkin ada pengumuman lebih lanjut tentang kelas 12 ya, karena baru rapatnya besok. Oke, saya Iris, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.